Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa An-Naba TV rahimakumullah. Sudah agak lama kita tidak berjumpa melalui channel YouTube An-Naba TV karena sejak Idul Fitri semua kru kita sedang libur, dan alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali melalui channel YouTube An-Naba TV, dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang mu'allaf yang berasal dari Timur Leste, dan perlu pemirsa ketahui bahwa beliau bukan mu'allaf sembarangan, agak berbeda dengan mu'allaf-mu'allaf yang lain, yang mana beliau ini sempat viral di sosmed karena beliau ini adalah mu'allaf yang hafal Al-Quran 30 juz dalam waktu yang singkat, tidak lebih daripada 4 tahun. Beliau nanti akan memperkenalkan namanya sendiri, dan alhamdulillah pada kesempatan ini beliau meluangkan waktu untuk berkunjung ke pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia di Jakarta. Dan momentum silaturahmi ini kita manfaatkan untuk berdialog dengan beliau agar pemirsa lebih mengenal saudara kita yang satu ini lebih dekat, dan biarlah yang bersangkutan memperkenalkan dirinya secara langsung. Dan mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halak? Alhamdulillah khair Ustaz. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan bikum. Ahlan. Selamat datang ke pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia, dan ini merupakan kunjungan pertama beliau ke An-Naba Center Indonesia ini. Ustadz Abdurrahman, ya, nama beliau Abdurrahman. Pemirsa An-Naba TV ini sangat menanti-nanti testimoni para mu'allaf, baik mu'allaf di An-Naba Center Indonesia maupun para mu'allaf yang dari berbagai daerah, karena masyarakat kita sangat cinta dengan para mu'allaf ini, dan mereka sangat berkesan setiap kali mendengarkan testimoni para mu'allaf bagaimana mereka masuk agama Islam dan bagaimana mereka bersungguh-sungguh di dalam mempelajari agama Islam ini. Termasuk antum pribadi, saya dengar beritanya antum dalam waktu 4 tahun sudah bisa menghafal Al-Quran. Boleh diperkenalkan dulu nama lengkapnya, lahir di mana, pendidikannya apa? Tafadhol. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa An-Naba TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan untuk hadir di pesantren An-Naba Center Indonesia ini dalam rangka bersilaturahim dengan Ustadz, kemudian dengan para asatidz dan para santri, dan alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk memperkenalkan diri bagaimana ketika saya masuk Islam. Saya perkenalkan diri saya, nama asli saya adalah Mariano Pires. Saya berasal dari Timor Leste. Kemudian setelah saya masuk Islam, saya diganti namanya menjadi Abdurrahman Pires. Jadi Piresnya tidak dihilangkan karena itu adalah marga dari ayah. Kemudian saya masuk Islam. Lahir dulu, lahir tahun berapa Ustaz? Oh ya, saya lahir pada tanggal 3 Mei tahun 1993. Masih relatif muda ya, Masya Allah. Kemudian saya masuk Islamnya, masuk Islam pada tahun 2007. Pada saat itu saya dibawa oleh Ustadz Zakaria. Beliau membawa saya ke Jawa, tepatnya di
Yogyakarta, di mana Yogyakarta terkenal sebagai kota pelajar. Masya Allah. Iya. Dan pada saat itu alhamdulillah saya dimasukkan di salah satu pesantren di Yogyakarta, yaitu pesantren Taruna Al-Quran. Kemudian dari situlah saya belajar tentang agama Islam, kemudian belajar cara membaca Al-Quran, sampai alhamdulillah Allah beri kesempatan untuk bisa menyelesaikan Al-Quran tersebut dalam waktu 4 tahun. Menyelesaikan Al-Quran maksudnya itu menghafal Quran. Ya, menghafal Quran Selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Subhanallah. Sudah hafal 30 juz langsung. Ya, insyaallah. Alhamdulillah. Jadi kita memang di sana diwajibkan untuk harus menghatamkan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran dalam kurun waktu 4 tahun, karena itu menjadi salah satu syarat di pondok pesantren, syarat untuk bisa memulai atau naik ke jenjang selanjutnya. Sehingga kita alhamdulillah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan hafalan Al-Quran tersebut. Begitu Ustaz. Subhanallah. Apakah memang di pesantren itu termasuk pesantren tahfizul Quran atau tidak? Ya, pesantren Taruna Al-Quran memang pada awalnya tidak terlalu fokus untuk menghafalkan Al-Quran, artinya karena memang santrinya pada saat itu masih sedikit, sehingga hafalan Al-Quran hanya sebatas beberapa juz saja. Namun dengan berjalannya waktu, melihat banyak antusiasnya para wali murid yang ingin memasukkan anaknya di pesantren Taruna Al-Quran, sehingga Taruna Al-Quran pun mewajibkan dan seluruh santrinya untuk menghafalkan Al-Quran 30 juz tadi. Itu menjadi salah satu kewajiban. Begitu. Subhanallah. Ini pemirsa, jarang-jarang kita menemukan mu'allaf yang hafal Quran 30 juz, tapi saudara kita Abdul Rahman ini sangat luar biasa kesungguhannya, menghafal Quran dalam waktu 4 tahun. Itu bukan main-main saudara. Dan tentu yang paling berbahagia adalah yang mengajarkan beliau, pimpinan pesantren itu Masya Allah pahalanya luar biasa. Yang mengislamkan beliau, Allahu Akbar, pahalanya luar biasa. Dan tentu yang bersangkutan juga yang paling luar biasa, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga orang-orang yang hafiz Al-Quran 30 juz ini. Subhanallah. Nah, kalau boleh tahu, dan ini pemirsa juga pasti bertanya-tanya ini Ustadz Abdurrahman, bagaimana sih latar belakang antum itu bisa masuk agama Islam? Dan kalau boleh tahu, berapa orang bersaudara? Ya, saya keluarga itu saya terdiri dari 8 bersaudara. Saya anak yang keempat. Nah, sebenarnya saya anak keempat. Salah satu adik saya meninggal pada saat itu. Kemudian saya pada saat itu tertarik dengan agama Islam memang berawal dari suara azan. Jadi berawal dari suara azan ya, suara azan. Karena memang di kampung saya itu sangat sedikit masjid. Di tempat saya hanya ada 1 musola. Ya. Dan pada saat itu musolanya pun sebenarnya sudah tidak aktif lagi, sudah rusak. Ya. Namun karena Muslim yang ada di situ bekerja sama, sehingga mereka kembali membangun musola tersebut, sampai hari ini akhirnya musola tersebut telah menjadi masjid. Pada awalnya musola dan sekarang sudah jadi masjid. Namun pada saat itu tidak ada suara azan kita dengar. Tidak ada suara azan karena memang mayoritas di sana beragama non. Jadi seperti itu. Sehingga kita tidak ada mendengar suara azan, dan yang kita dengar suara azan biasanya hanya di televisi aja. Apa yang berkesan sama antum suara azan itu? Apanya? Ya, jadi saya pada saat itu selalu ketika mendengar suara itu saya selalu keraskan suaranya. Saya entah di TV ya, di TV ya. Ya, di TV biasanya adzan maghrib itu saya dengarkan, bahkan adzan subuh pun saya bangun. Saya bangun. Tapi hanya sekedar untuk mendengarkan suara adzan saja. Jadi sebenarnya pada saat itu almarhum ayah saya juga senang dengar suara adzan. Tapi qadarullah Allah belum memberikan hidayah kepada beliau. Sudah meninggal. Ya, beliau telah meninggal dalam keadaan yang belum Muslim. Kalau ibu belum Muslim juga? Ibu juga belum Muslim. Dari 8 orang bersaudara itu ada berapa yang Muslim? Pada saat itu 2006 kakak masuk Islam, kemudian 2007 saya, dan alhamdulillah pada tahun 2016 saya berhasil membawa adik saya ke Jogja, dan
Saya Islamkan di Jogja. Dan Begitu. dimasukkan Jadi, pesantren juga? Ya, sekarang sudah di pesantren dan sekarang sudah hafal 7 juz. Subhanallah. Pemirsa Andabat TV rahimakumullah, sangat luar biasa kisah perjalanan spiritualnya mendapatkan hidayah, berawal dari kecintaan kepada azan. Ya, bahkan di kampungnya sangat sedikit sekali yang beragama Islam, lalu setiap kali menyaksikan televisi di waktu maghrib, katanya tadi selalu membesarkan suara azan itu, Masya Allah. Begitulah kalau Allah sudah berkehendak memberikan petunjuk kepada seseorang, digerakkan hatinya untuk mencintai suara azan, yang tentunya di dalam itu ada kalimat lafzul jalalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Taib, Ustadz Abdurrahman, jadi antum sudah menyelesaikan Al-Quran, sudah hafiz 30 juz. Kemudian sekarang antum sudah menikah atau belum? Alhamdulillah saya sudah menikah dan sudah memiliki seorang anak laki-laki. Kalau boleh tahu kegiatan sehari-hari sekarang itu apa? Kegiatan saya selama di Jogja itu adalah mengajar SD IT Taruna Al-Quran. Jadi karena memang kita dari santri Taruna Al-Quran dan kita tidak jauh-jauh, sehingga kita mengajar di sekolah, membantu Ustadz dalam mengajar di SD. Jadi ada ya sebagian ditempatkan di pondok pesantren mengampu para santri, dan saya ditempatkan di SD untuk mengajar anak-anak SD begitu. Di tahfiz Quran juga? Di tahfiz Quran dan juga di pendidikan agama Islam. Subhanallah. Iya, saya pikir ini perlu antum membaca Quran dulu. Pemirsa pasti menunggu bagaimana lantunan ayat Quran dari lisan antum sebagai seorang hafiz 30 juz dan berlatar belakang seorang mu'allaf. Tafadhol Ustaz, baca Al-Quran bebas dari mana saja yang antum sukai. Tafadhol. Baik, saya akan membaca surat Al-Imran. Surat Al-Imran. Silakan Surat pemirsa kalau mau menyimak bacaan beliau. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد صدق الله العظيم. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Luar biasa, hampir tidak bisa lagi saya berkomentar tentang kefasihan saudara kita Ustadz Abdurrahman ini yang luar biasa memukau, mulai dari nadanya yang sangat luar biasa indah, makharijul hurufnya begitu pas, tajwidnya begitu luar biasa. Layaknya memang beliau sudah menjadi seorang ustadz besar. Kita doakan semoga beliau kelak menjadi pengasuh pesantren tahfizul Quran. Jazakallah Ustadz Abdurrahman yang sudah luar biasa menggugah hati kami semua, terutama para pemirsa ini, dengan bacaan antum yang luar biasa. Sebenarnya kita banyak mendengarkan para hafiz Quran, tapi keistimewaan antum ini adalah karena antum seorang mu'allaf, dan menghafalkan Quran dalam tempo 4 tahun itu sangat luar biasa. Jangankan yang mu'allaf, orang yang muslim dari lahir saja barangkali sulit untuk menghafalkan Al-Quran dalam waktu 4 tahun itu. Inilah membuktikan ijazul Quran, kemukjizatan Al-Quran yang luar biasa. Maka kata Allah dalam Al-Quran itu, afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah kamu tidak merenungi Al-Quran itu, tidak memikirkan Al-Quran, tidak mentadabburi Al-Quran? Seandainya Al-Quran tidak bersumber dari Allah, pasti kamu akan menjumpai di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang bermasalah, ayat-ayat yang bertentangan satu ayat dengan ayat yang lain. Ini adalah bukti Al-Quran sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada beliau yang sudah menginspirasi kita semua dengan bacaannya yang luar biasa ini. Dan tentu mungkin pemirsa menunggu apa program antum ke depan, apa target ke depan Ustadz Abdurrahman setelah sekarang ini menjadi pengajar Al-Quran. Boleh diceritakan? Ya, alhamdulillah program ke depan, karena memang saya sekarang kuliah mengambil jurusan pendidikan agama Islam dan juga saya memang fokus di pengajaran tahfizul Quran. Saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan saya kesempatan untuk bisa memiliki atau bisa mengelola pondok pesantren tahfizul Quran, sehingga dari situ saya bisa membersamai para santri-santri di bawah bimbingan saya, sehingga banyak mencetak para generasi-generasi Quran, para hamalatul Quran, sehingga kedepannya insya Allah kita semua dapat merasakan manfaat-manfaat dari Al-Quran itu, dan kita bisa membumikan Al-Quran dimanapun. Subhanallah. Terus apa harapan kepada orang tua ini dan keluarga? Ya, harapan saya kepada keluarga, ya, semoga Allah berikan hidayah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada mereka untuk bisa mempelajari kebenaran, di mana kebenaran maka mereka pelajari itu, sehingga bisa mendapatkan hidayah, karena hidayah itu sangatlah mahal. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan mereka hidayah sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dalam naungan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Terakhir Ustadz Abdurrahman,
sebenarnya kita ingin sekali banyak berbincang-bincang dengan antum ini. Pasti banyak hal yang bisa kita gali dari pengalaman antum, tapi waktu kita terbatas. Mungkin terakhir apa pesan-pesan moral yang ingin antum sampaikan kepada kaum muslimin, ya, baik yang sudah muslim dari lahir maupun para mu'allaf di manapun mereka berada. Tafadhol. Untuk pesan dari saya untuk kaum muslimin semuanya, para penonton An-Naba Center, bersyukurlah karena penonton semua atau pemirsa dimanapun yang sudah beragama Islam, ya, itu adalah salah satu kenikmatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Karena banyak di antara kami yang mengharapkan bisa memiliki keluarga yang dalam keadaan beriman semuanya. Dan itu adalah salah satu kenikmatan. Maka syukuri apa yang sudah ada dalam diri masing-masing, pemirsa masing-masing, dalam keadaan beriman, keluarga beriman. Maka itu kenikmatan yang tidak bisa digadaikan dengan apapun. Maka pertahankan keimanan itu, jangan pernah digadaikan dengan apapun, apalagi dengan harta dunia. Karena itu tidak bisa diukur dengan harta dunia. Hidayah itu sangatlah mahal, maka apabila sudah mendapatkan hidayah itu, pertahankan sampai maut menjemputnya. Subhanallah. Singkat, padat, dan sangat menyentuh sekali adalah ungkapan pemungkas beliau di terakhir statementnya itu. Dari sekian pengalaman spiritual beliau, memberikan sebuah statement yang luar biasa kepada kita, karena hidayah sangat mahal sekali dan tidak bisa ditukar dengan benda apapun di dunia ini. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan, dari godaan dunia, sehingga kita tetap istiqamah dalam berislam ini, sebagaimana Allah katakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati terkecuali matinya dalam keadaan yang beragama Islam. Karena hanya Islam yang dapat menyelamatkan kita, bukan saja di dunia, terutama di akhirat kelak. Terima kasih kepada Ustadz Abdurrahman yang sudah berkenan hadir di studio An-Naba TV ini dan sudah memberikan testimoninya yang luar biasa ini, yang sudah menginspirasi semua para pemirsa. Saya yakin pemirsa sudah punya target bagaimana anak-anak mereka, keluarga mereka bisa menjadi keluarga yang hafiz, yang cinta Al-Quran. Dan kita dorong, kita dukung, dan kita doakan cita-cita Ustadz Abdurrahman ini supaya suatu hari kelak beliau bisa memiliki pesantren tahfizul Quran yang langsung beliau kelola dan beliau mengasuh, dan tentu sudah punya pengalaman bagaimana trik-trik bisa membentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang hafiz Al-Quran. Dan percayalah Ustadz Abdurrahman, insya Allah masyarakat kita ini cinta Al-Quran. Dan kalau sudah berbicara tentang bagaimana seorang ingin membangun sebuah lembaga tahfiz Quran, pasti akan berduyun-duyun, berbondong-bondong umat kita mendukung antum. Percayalah, satu hari akan ada orang mewakafkan tanahnya kepada antum nanti untuk dibangun pesantren tahfizul Quran. Pemirsa An-Naba TV rahimakumullah, tidak terasa waktunya sudah begitu panjang dan sangat kita nikmati pertemuan kita sesaat ini dengan guru kita Ustadz Abdurrahman. Beliau adalah seorang mu'allaf dari Timor Leste. Mudah-mudahan beliau sekarang tidak lagi mu'allaf, tapi sudah menjadi mukallaf, seorang yang sudah punya kemampuan ya untuk mengajarkan Islam, mengajarkan Al-Quran kepada kaum muslimin. Dan semoga orang tua beliau, keluarga beliau diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian jumpa kita bersama Ustadz Abdurrahman di studio An-Naba TV. Semoga tayangan kami ini bermanfaat kepada antum semua, dan silahkan terus di-subscribe dan diberikan komentar dan di-share kepada yang lain. Setiap kali kita mendengarkan berita baik seperti ini, mari kita bagi pengalaman ini kepada siapa saja yang kita kenal maupun yang tidak kenal. Semoga ini menjadi asbab orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup jumpa kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ustadz Nababan, pengasuh pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia, menyampaikan terima kasih, jazakumullah bi ahsanal jaza. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yaro, yaro, yaro.